Ini Eliano Reinders. Saya merasakan ada komunikasi di dua-dua pihak. Bagaimana perkembangan Jordi Amat itu? Stay di GDT atau what next? Itu wawancara yang aku lakukan dengan salah satu jurnalis asal Malaysia, membahas pergerakan klub-klub di Liga Malaysia yang mencoba mendekati pemain diaspora timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Time Rizky ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Oke, video ini merupakan video lanjutan dari sebelumnya saat kita membahas statement CEO Bayangkara FC, yaitu Pak Sumarji. Pak Sumarji juga merupakan manajer timnas Indonesia yang secara garis besarnya tak menutup kemungkinan Bayangkara FC merekrut pemain diaspora timnas Indonesia ya jika deal-dealan tercapai. Nah, pada poin tersebut tentu kita tidak bisa melarang sebuah klub mengajukan yang namanya penawaran terhadap setiap pemain sepak bola yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua, aku mencoba menggali informasi dengan beberapa jurnalis yang ada di kawasan Asia. Secara sempit di kawasan Asia Tenggara lah. Memang benar kawan-kawan, beberapa klub yang ada di kawasan Asia Tenggara melakukan pendekatan itu dengan beberapa pemain diaspora kita. Bukan hanya sekali pembicaraannya, bukan hanya 2 kali, tetapi sudah masuk ke 3 kali. Lantas aku teringat dengan situasi ramai-ramainya pemain diaspora eranya Ketum PSSI Pak Erick Thohir, banyak harapan pecinta sepak bola Indonesia kita kalau bisa pemain diaspora ini jangan terlalu cepat balik ke Liga 1 Indonesia ataupun main di Liga 1 Indonesia. Ya, dengan alasan nanti performa mereka menurun. Kalau kita bicara hitung-hitungan kuantitatif kawan-kawan, level yang ada di Liga Malaysia, Liga Indonesia, Liga Thailand, Liga Vietnam tidak lebih baik dengan liga yang ada di Eropa. Kasarnya seperti itu. Misal kalau kita bicara Liga Indonesia, ball on play, bola bergerak di atas lapangan itu rata-rata 35-40 menit. Nah, sisa itu pelanggaran, jatuh, guling-guling, apalah istilahnya lagi. Sedangkan kalau kita bicara di Eropa, sudah sampai itu 50 menit, 55 menit. Dan itu mempengaruhi ketika pemain sepak bola terbiasa bermain di intensitas tinggi dengan pemain sepak bola tersebut bermain di intensitas rendah. Dia main terpapar intensitas rendah menghadapi lawan yang super tinggi akan kerepotan. Nah, atas dasar tersebut, saat kita bicara timnas kita diisi oleh pemain diaspora yang terbiasa mereka bermain di Eropa, kan bisa memberikan impact itu, perbedaan di bawah asuhan pelatih STY ataupun Patrick Kluivert. Nah, yang ketiga, dari video pertama saat kita membahas statement CEO Bayangkara FC, tak sedikit juga aku menerima komentar, ya nggak apa-apa dong bang, mereka pemain diaspora kita bermain di Liga 1 Indonesia. Kalau dengan beberapa argumentasi kawan-kawan. Yang pertama, pemain diaspora kita nggak dapat menit bermain di level Eropa sana. Ya jadi kasih aja bermain di Liga 1 Indonesia. Kemudian yang kedua, bebas transfer yang terjadi terhadap pemain timnas kita. Ya, tapi pada dasarnya lagi, ya kalau bisa eloknya tetaplah bermain di Eropa sana. Nah, kemudian aku bertanya juga dengan beberapa jurnalis yang aku kenal di kawasan Asia Tenggara kawan-kawan. Mereka pun sepakat kalau misalnya jangan dulu secara cepat pemain diaspora timnas ini kembali ke Liga Domestik. Jordi Amat menjadi salah satu contoh. Ya, dia sudah senior, sudah matang usia kawan-kawan. Udah berumur juga lah. Tapi ya pelan-pelan Jordi Amat pun potensinya pun tergerus lah ya. Lewat bagaimana dominasi yang super tinggi GDT menguasai yang namanya iklim Liga Malaysia. Kompetitifnya itu nggak muncul. Nah, kompetitif nggak muncul di sebuah liga yang aku sebutkan tadi, itu akan mempengaruhi faktor sustainable-nya pemain tersebut bisa menampilkan performa yang oke. Ya, ini memang salah satu hal yang banyak juga ditakuti oleh pecinta sepak bola kita. Apakah ini cara negara-negara di Asia ataupun Asia Tenggara untuk memperlemah? Nah, aku nggak mau sampai ke konteks tersebut lah ya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya pemain-pemain diaspora kita balik ke liga yang ada di Asia Tenggara, ya sangat amat disayangkan. Dengan situasi ini, kita kembali dulu lah dengan statement ataupun narasi yang sudah sejak awal didengungkan. Kalau misalnya masih pemain muda,
Kalau misalnya masih bisa bermain di luar sana, silakan bermain di luar. Kalau misalnya nanti sudah masuk usia 30-an tahun ke atas, ya mengapa tidak bermain di kompetisi domestik. Ada nih, perlu juga dukungan dari klub-klub kita untuk melihat hal tersebut. Karena kan kita pun sering mengatakan kalau bisa pemain kita abroad. Nah, ini udah abroad banyak, ditarik lagi main di Liga 1 Indonesia. Kan ujungnya tadi kita mengharapkan dengan adanya pemain diaspora ini menciptakan level yang berbeda dengan pemain-pemain Liga 1 Indonesia kita itu sendiri. Kemudian, ini yang aku dapat informasi. Jika kita bicara earning power ataupun pendapatan yang oke, misal ditawarkan oleh klub yang ada di Asia dengan pemain diaspora kita, ya bukan tak mungkin akhirnya diterima. Kenapa? Ya bermain sepak bola nggak panjang. Kemudian pemain-pemain timnas kita pun tentu memikirkan masa depannya bagaimana. Dan pada salah satu pemain diaspora kita, nggak usah aku sebutkan namanya kawan-kawan, ramai juga nama ini di media yang akan bermain di kawasan Asia. Itu udah ada pembicaraan sampai 3 kali. Nah, orang tuanya tetap minta, ya aku dapat informasi demikian, anaknya main di Eropa. Nah, tetapi inilah penawaran yang super oke juga muncul nih dari salah satu klub tersebut. Jadi, ya posisi masalah pemain ini ujung-ujungnya seberapa kuat klub untuk bisa memberikan tawaran terhadap pemain tersebut. Kalau misalnya aku tanya kepada kawan-kawan, apakah kawan-kawan setuju pemain diaspora kita secepat itu untuk balik ke Liga 1 Indonesia ataupun main di kompetisi domestik kita? Jadi kesimpulannya, jika semakin banyak pemain diaspora kita bermain di level Liga Asia Tenggara, ya sedikit banyaknya pelan-pelan ini akan memperlemah, aku rasa seperti itu, timnas Indonesia. Dan yang kedua, semoga kita pun bisa kembali ke prinsip sejak awal saat ramai-ramainya pemain diaspora bergabung ke timnas. Apa itu? Ya soal jika masih memungkinkan, jika masih muda, ya main aja dulu di Eropa. Kalau misalnya sudah masuk nanti usia 33, 35, main ke Liga Indonesia tidak mengapa. Dan yang ketiga, bagi seorang pemain sepak bola, kalau misalnya ada tawaran menarik, mau datang dari manapun itu, ya inilah hal-hal yang perlu kita ketahui di dunia profesional, bukan tak mungkin menggoyahkan juga. Oke, gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye. Ya, ada Jay Itzes, ada pemain seperti Rizky Ridho, one of my favorite center backs bro. Rizky, I love that guy. I wish kalau dia datang Liga Malaysia ni, I would want to watch his games. So, kenapa Pi? Sangat suka dengan Rizky Ridho? Passionate, fighter. Saya suka center back yang punya physicality. Malah beliau tinggi tapi kecil, tapi kuat, jiwanya kuat. Dia punya interceptions, tackling semua really padu. Dulu ada seorang pemain bernama Hansa Muyama. Beliau pun saya suka, tapi form dia sudah drop. Rizky is like I think 3 or 4 times better than Hansa Mu. Ya, dan itu juga Api harapan banyak pecinta sepak bola Indonesia kalau misalnya Rizky Ridho ini bisa abroad, bisa bermain di liga di luar Indonesia agar permainan bisa lebih berkembang. Nah, Api, ini ada salah satu pemain yang sudah kita bahas juga sebenarnya pada saat diskusi ini, Eliano Reinders. Kalau misalnya Eliano Reinders ini pun, ya itu tadi, banyak respon pro kontra. Ada yang mendukung kemanapun keputusannya, ada juga yang mengatakan ya tetap saja bermain di Eropa karena secara intensitas, high quality liga lebih oke liga yang ada di Eropa. Nah, ini perkembangannya bisa Api sampaikan kembali. Bagaimana Eliano Reinders ini? Hanya sebatas masih pembicaraan tertariknya Selangor atau sudah ada terjadi komunikasi antara Selangor sama dengan Eliano? Saya merasakan ada komunikasi di dua pihak dah. Oke. Ada komunikasi. Ada komunikasi. Ada. Sumber mengatakan ada komunikasi. Oke, berarti untuk keputusan finalnya kita tunggu beberapa waktu ke depan, seperti itu Api? Betul. Sebab sekarang kita tak boleh mengatakan beliau akan membuat keputusan yang immediate. Kerana Selangor ada berhubung dengan beliau, Mets pun berhubung dengan beliau, dan semestinya Pascal Lay akan menghubungi beliau sebab I'm very sure J-League clubs also would consider ya. Kita tahu Sandy Walsh sekarang bermain di Yokohama Marinos. So I wouldn't be surprised if any J-League clubs would come in lah. Tapi sekarang musim sedang berlangsung. Mereka punya window lambat lagi kalau tak silap saya, or it would be following the European calendar as well. So itu juga harus dilihat. For me, Eliano is a Eredivisie caliber player walaupun tidak mendapat permainan yang, minute permainan yang
menyeluruh banyak tahun ni, tapi still remains an interest in this region lah. So di Malaysia saya rasa Selangor is one of the clubs that is really keen on getting him on board lah untuk improve mereka punya midfield option, flank option.